Gunung Lawu, selain dikenal dengan keindahannya, juga menyimpan banyak kisah mistis. Ada yang mengatakan bahwa di jalur pendakian tertentu, sering terdengar suara-suara aneh, bahkan penampakan sosok yang seharusnya tidak ada. Malam itu, kami berkemah di sana, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya, dan komen dari mana kalian menonton video ini. Apakah kalian pernah mendaki Gunung Lawu? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Malam itu, angin di Gunung Lawu berhembus kencang, menyelinap di antara pepohonan dan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat napas kami mengepul seperti asap. Aku dan 3 temanku, Dika, Rian, dan Sari, akhirnya sampai di pos 3 setelah seharian mendaki. Tubuh kami lelah, kaki terasa berat, dan tenggorokan kering akibat perjalanan yang cukup menguras tenaga. Namun, keindahan alam yang menyelimuti kami sejenak menghapus rasa letih itu. Dari posisi kami berdiri, siluet puncak Lawu tampak gagah meski samar-samar tertutup kabut tipis yang bergelayut di langit. Kami memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Dengan sigap, kami memasang tenda dan mengumpulkan kayu untuk menyalakan api unggun. Cahaya oranye dari api unggun mulai menari-nari di tengah gelapnya malam, menciptakan bayangan aneh di permukaan tanah dan di batang-batang pohon di sekitar kami. Rasa hangat dari api cukup membantu mengusir dingin yang merayap. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu dalam udara malam itu yang terasa ganjil. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi. Sesuatu yang tak terlihat tapi keberadaannya terasa begitu nyata. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan memilih menikmati malam bersama teman-teman. Kami bercanda, tertawa, dan membahas kisah-kisah horor yang sering dikaitkan dengan Gunung Lawu. Dari cerita tentang pasar gaib, suara gamelan misterius, hingga penampakan sosok yang dipercaya sebagai makhluk dari dunia lain. Kami semua tertawa, menganggap cerita-cerita itu sebagai bumbu dalam petualangan kami. Namun, di tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sekitar kami. Aku spontan menoleh ke arah suara itu. Sekilas, aku berpikir mungkin ada pendaki lain yang baru sampai dan mencari tempat untuk beristirahat. Namun, setelah memperhatikan lebih saksama, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi dengan batang-batangnya yang seakan membentuk sosok-sosok menyeramkan di dalam gelap. Suara itu pun lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Aku menatap Dika dan Rian, berharap mereka juga mendengarnya. Dika hanya mengangkat bahu, sementara Rian tampak sedikit gelisah. Mungkin cuma hewan, bisik Dika, mencoba menenangkan kami semua. Tapi, dalam hatiku, aku tahu itu bukan sekadar hewan. Suara langkah itu terlalu jelas, terlalu berat untuk seekor kucing hutan atau monyet. Sari, yang dari tadi hanya diam, memeluk tubuhnya sendiri sambil bergumam pelan. Rasanya aneh, kan? Tidak ada yang menjawab, tapi kami semua merasakan hal yang sama. Entah kenapa, udara yang tadinya hanya dingin kini terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang melayang di sekeliling kami, memperhatikan setiap gerak-gerik kami dengan penuh intensitas. Kami mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali bercakap-cakap, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hati, aku sadar bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Dan mungkin, kami tidak benar-benar sendiri di sini. Setelah makan malam, kami duduk melingkari api unggun, mencoba menghangatkan tubuh dari udara dingin yang semakin menusuk. Percakapan mulai mengalir, membahas berbagai hal. Mulai dari jalur pendakian yang kami lewati hingga rencana setelah turun dari gunung. Tawa kami pecah ketika Dika mulai menceritakan pengalaman konyolnya saat pertama kali mendaki gunung dan tersesat hanya karena mengikuti bayangan pohon yang dikiranya jalur pendakian. Suasana terasa hangat meski dikelilingi hutan yang sunyi. Namun, semua berubah ketika api unggun yang tadinya menyala stabil tiba-tiba meredup. Seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya dan panasnya. Bara api yang semula merah menyala perlahan meredup menjadi oranye kusam, lalu menjadi abu-abu pekat. Udara malam yang dingin kini terasa lebih sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang sejak tadi menemani kami pun lenyap begitu saja. Kami saling berpandangan,
merasakan keanehan yang tiba-tiba menyelimuti malam. "Kenapa apinya?" tanya Rian dengan nada ragu. Aku mengaduk kayu bakar dengan ranting, mencoba membangkitkan nyala api, tetapi percuma. Seolah-olah sesuatu menekan dan memadamkan api itu secara perlahan. Angin yang tadinya bertiup lembut pun mendadak berhenti. Tidak ada gerakan di dedaunan, tidak ada gemerisik di antara semak-semak. Dunia di sekitar kami terasa membeku dalam kesunyian yang mengerikan. Lalu, di tengah keheningan itu, sebuah suara terdengar. Lirih, jauh, tapi perlahan semakin jelas. Itu bukan suara binatang, bukan suara ranting patah akibat angin atau suara langkah kaki yang bisa dijelaskan dengan logika. Itu suara manusia. Suara rintihan pelan, memilukan, seperti seseorang yang sedang kesakitan dan berusaha meminta pertolongan. Aku merasa bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke arah Sari yang wajahnya tampak semakin pucat. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Hampir tak terdengar. Kami semua mengangguk. Tidak ada yang berani berbicara lebih lanjut. Kami tahu semua mendengar suara yang sama. Suara yang tidak seharusnya ada di tengah hutan malam seperti ini. Rintihan itu semakin jelas. Seolah-olah berasal dari kejauhan, tapi dalam waktu yang sama terdengar begitu dekat. Seakan-akan suara itu berbisik langsung ke telinga kami. Aku memegang senter dan mengarahkannya ke sekeliling, mencari sumber suara. Yang kulihat hanya pepohonan yang berdiri kaku, bayangan-bayangan gelap yang semakin menyeramkan di bawah cahaya senter. Tapi suara itu terus ada. Semakin dekat, semakin memohon. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku melirik arah teman-temanku, berharap ada yang mengatakan bahwa ini hanya imajinasi kami. Tapi tidak. Wajah mereka penuh ketakutan, menandakan bahwa mereka pun mengalami hal yang sama. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Entah apa yang sedang terjadi di sini, tapi satu hal yang pasti, sesuatu di luar sana sedang mengawasi kami, dan sepertinya ia tidak sendiri. Aku mengarahkan senter ke arah suara itu. Sinarnya menembus gelapnya malam, menciptakan bayangan yang semakin panjang dan menyeramkan di antara pepohonan. Namun, tidak ada yang tampak aneh. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, berputar pelan seperti embusan napas yang tertahan di udara dingin. Aku mencoba mengatur napas, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya hembusan angin yang membawa suara-suara dari jauh. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin malam biasa. Saat aku hendak mematikan senter, mataku menangkap sesuatu. Di antara kabut, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya tegap, tetapi terlihat kaku, seolah tidak bergerak sama sekali. Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Aku mengerjapkan mata, mencoba memastikan apa yang kulihat. Cahaya senterku bergetar sedikit karena tanganku mulai gemetar. "Astaga, kalian lihat itu?" Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dika dan Rian langsung menoleh ke arah yang kumaksud. Sari, yang sejak tadi ketakutan, semakin merapat ke tubuhku, tangannya mencengkeram lenganku dengan erat. "Di mana?" bisik Rian dengan suara serak. Aku mengarahkan senter lebih fokus, dan saat itulah kami melihatnya dengan lebih jelas. Sosok itu masih berdiri di sana, tepat di antara pepohonan. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping seperti sudah lama terabaikan, dan wajahnya begitu pucat dengan mata kosong yang seakan menatap lurus ke arah kami. Aku merasa tenggorokanku mengering. Ingin berteriak, tapi suara seolah tersangkut di tenggorokan. Kaki-kakiku terasa berat, seolah tertanam ke dalam tanah. Bayangan itu masih diam, tidak bergerak sedikit pun. Namun ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat udara di sekitar kami terasa lebih dingin. "Kita harus pergi," bisik Sari dengan nada panik. Tapi sebelum kami sempat beranjak, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, meniup kabut di sekitar sosok itu. Dalam sekejap, kabut yang menggantung tipis berubah menjadi pusaran kecil, berputar-putar di sekitar bayangan tersebut. Aku menelan ludah, mataku tetap terpaku pada sosok itu yang perlahan mulai berubah. Dari yang awalnya hanya bayangan samar, kini semakin jelas terlihat. Wajahnya penuh luka, ada bekas sobekan di sekitar pipinya,
dan bibirnya bergerak pelan seakan mencoba mengatakan sesuatu. Sari tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak ketakutan, lalu jatuh terduduk di tanah. Teriakannya bergema di antara pepohonan, membuat suasana semakin tegang. Dan saat itulah sesuatu yang paling mengejutkan terjadi. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa gerakan, seperti kabut yang tertiup angin. Kami semua terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, meskipun sosok itu menghilang dari pandangan, kami tahu, dia masih ada di sini, mengawasi kami dari balik kegelapan. Malam semakin larut, dan kami semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Meski ketakutan masih menghantui, kami tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin turun gunung di tengah malam dengan kondisi mental seperti ini. Dengan langkah tergesa-gesa, kami merapatkan resleting tenda, berharap kain tipis itu cukup untuk melindungi kami dari apapun yang ada di luar sana. Namun, dalam hati, aku tahu itu hanya ilusi perlindungan. Jika sesuatu benar-benar menginginkan kami, tidak ada tenda, tidak ada senter, tidak ada doa yang bisa menghentikannya. Di dalam tenda, suasana terasa lebih mencekam. Tidak ada lagi tawa atau obrolan santai seperti sebelumnya. Yang terdengar hanyalah napas kami yang berat dan sedikit gemetar. Sari berbaring di pojok tenda. Wajahnya masih pucat. Dika dan Rian juga tampak gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu tenda seperti takut sesuatu akan merobeknya kapan saja. Aku sendiri mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir rasional. Mungkin ini hanya imajinasi kami? Mungkin suara-suara tadi hanya efek kelelahan setelah seharian mendaki? Aku hampir berhasil meyakinkan diriku sendiri. Sampai tiba-tiba Rian berteriak keras. Ada yang menarik kakiku. Serunya panik, kami semua sontak bangun dan menyalakan senter. Aku melihat wajah Rian penuh ketakutan, keringat dingin membasahi dahinya meski udara di luar begitu dingin. Dia menunjuk ke kakinya, dan saat itu, darahku seolah membeku. Di pergelangan kaki Rian, terlihat bekas tangan, bukan tangan biasa, tapi jejak tangan yang berlumuran tanah basah, seakan baru saja mencengkeramnya dengan keras. Sari mulai menangis, Dika menelan ludah dengan susah payah, dan aku sendiri berusaha menelan rasa takut yang semakin membesar di dalam dada. Kita harus keluar dari sini, bisikku. Namun, tidak ada yang bergerak. Semua terpaku, seolah kaki kami tertanam di dalam tanah. Di luar tenda, suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya rintihan, tapi seperti langkah kaki yang bergerak pelan mengelilingi tenda kami. Daun-daun kering berdesir, ranting-ranting patah, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengitari kami, mengamati dari luar. Napasku tercekat saat mendengar suara itu berhenti tepat di sisi tenda, hanya beberapa inci dari tempat kami berjongkok. Lalu, sesuatu menggaruk kain tenda dari luar. Pelan, perlahan. Goresan itu semakin lama semakin keras, seperti kuku panjang yang menggesek-gesek tenda dengan sengaja. Aku bisa merasakan darah mengalir deras ke kepalaku, kepanikan mulai menguasai tubuhku. Dika menatapku dengan wajah penuh ketakutan, sementara Sari menutup mulutnya sendiri untuk menahan tangisan. Kami tidak tahu harus melakukan apa. Menunggu? Berlari keluar? Berdoa? Namun, sebelum kami bisa memutuskan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari luar tenda, terdengar suara berbisik, tepat di dekat telinga kami. Tolong, aku. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Seakan-akan ada lebih dari satu suara, berbicara dalam nada yang sama, merintih dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar oleh yang lain. Dika mengumpulkan keberanian dan mengintip dari celah kecil di pintu tenda. Aku melihatnya menegang seketika, wajahnya langsung pucat pasi. Dia berbalik dengan mata yang membelalak. Ada seseorang berdiri di luar. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh ketakutan. Aku menutup mata, berusaha menyangkal kenyataan ini. Tapi aku tahu, kami tidak sendirian. Ada sesuatu yang telah menemukan kami, dan entah apa yang diinginkannya.
Kami tidak bisa tinggal di dalam tenda lebih lama lagi. Ketakutan yang semakin besar menekan kami dari segala arah. Langkah-langkah yang tadi terdengar berjalan mengitari tenda kini berhenti. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Seakan alam sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Aku meraih ransel dengan tangan gemetar, mencoba berpikir jernih. Kita harus pergi dari sini, bisikku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada yang lain. Dika mengangguk cepat, sementara Rian masih duduk membeku dengan mata terpaku pada pintu tenda. Sari tampak semakin pucat, tubuhnya gemetar, air matanya berlinang di pipinya. Tapi bagaimana kalau mereka masih di luar? Suaranya nyaris tak terdengar, penuh ketakutan. Aku menelan ludah. Dia benar. Jika kami keluar sekarang, apakah kami akan bertemu dengan sesuatu yang tak seharusnya? Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar bunyi gemerisik dari luar. Kali ini bukan suara langkah kaki, melainkan suara sesuatu yang lebih menyeramkan, suara kain robek. Perlahan, suara itu berubah menjadi seperti ranting patah. Lalu berubah lagi menjadi suara nafas berat yang seolah keluar dari dada yang terluka. Nafas itu terdengar jelas, tepat di luar tenda. Aku merasa jantungku berdetak semakin kencang, begitu keras hingga rasanya bisa terdengar di sekelilingku. Perlahan, aku meraih resleting tenda, bersiap untuk membuka dan melihat apa yang ada di luar. Tapi sebelum aku bisa menariknya, sesuatu terjadi. Tenda kami mulai bergoyang sendiri. Tidak seperti angin yang meniup dengan lembut, melainkan seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari berbagai sisi. Aku bisa merasakan tekanan pada kain tenda, seperti seseorang yang mencoba masuk dengan paksa. Rian meraih pisaunya. Meskipun kami semua tahu itu tidak akan banyak membantu jika yang kami hadapi bukan manusia. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara yang tidak mungkin kami lupakan seumur hidup. Tolong! Itu suara seorang laki-laki. Lirih, penuh kesakitan, dan terdengar putus asa. Tapi ada yang aneh. Suaranya tidak hanya terdengar dari satu titik. Suara itu datang dari segala arah. Seakan mengelilingi kami, bergema dalam gelapnya malam. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku menyalakan senter dan menyorot keluar melalui celah kecil di pintu tenda. Apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di luar sana, tepat di depan tenda, ada sesosok tubuh berdiri. Tubuhnya kotor, dipenuhi tanah dan luka. Pakaiannya sudah compang-camping, sobek di beberapa bagian. Tapi yang paling membuatku tidak bisa bernapas adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, matanya. Dua bola mata kosong itu menatap lurus ke arahku, seakan menembus jiwaku, penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Aku tersentak mundur, jatuh terduduk di dalam tenda. Kita harus keluar sekarang, gumamku. Dika segera membuka pintu tenda, dan kami semua berhamburan keluar. Namun, saat kami berdiri di bawah cahaya bulan, sosok itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada kabut yang semakin tebal, menutupi pandangan kami ke arah hutan. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa dia masih di sana, memperhatikan. Aku mengarahkan senter ke tanah, dan apa yang kutemukan membuat napasku tercekat. Di depan tenda, hanya beberapa langkah dari tempat kami berdiri, ada bekas kaki yang dalam di tanah basah, seperti seseorang baru saja berdiri di sana beberapa saat lalu. Tapi yang lebih menyeramkan adalah jejak itu tidak berlanjut kemanapun. Tidak ada jejak kaki yang menunjukkan arah kedatangannya. Tidak ada yang menunjukkan bahwa seseorang berjalan pergi. Jejak itu hanya berhenti begitu saja, seolah pemiliknya menghilang begitu saja di udara. Kami semua berdiri membeku, tidak tahu harus berkata apa. Lalu, tanpa peringatan, angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan dengan keras, seperti memberi tanda peringatan terakhir. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara rintihan yang semakin menjauh, tenggelam dalam kegelapan malam. Suara seseorang yang mungkin sudah terlalu lama terjebak di tempat ini. Sesuatu dalam hati kecilku berkata bahwa dia tidak ingin menakuti kami. Dia hanya ingin ditemukan. Dan tanpa sadar, mataku tertuju ke satu titik di ujung jurang, hanya beberapa meter dari tenda kami. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku ke sana.
Ketika kami mendekat, sesuatu yang lebih mengerikan menanti kami. Dengan sisa keberanian yang tersisa, kami melangkah mendekati jurang yang tampak seperti titik akhir dari semua kejadian aneh yang kami alami malam ini. Kabut semakin tebal, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ditemukan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang licin, tetapi juga karena ketakutan yang mencengkeram kami seperti tangan tak terlihat. Aku mengarahkan senter ke tanah, dan tiba-tiba tubuhku menegang. Di antara rerumputan yang mulai lembab oleh embun, aku melihat sesuatu. Kain sobek berwarna gelap, terinjak di tanah, sebagian terkubur lumpur. Aku menelan ludah, berjongkok untuk mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat kain itu kuangkat, jantungku berdetak semakin cepat. Itu bukan kain biasa. Ini adalah bagian dari jaket pendakian, lusuh dan robek di beberapa bagian, dengan bercak kecoklatan yang sudah mengering. Astaga! Bisik Dika, yang kini berdiri di sampingku, wajahnya pucat. Kami saling bertukar pandang sebelum memeriksa lebih jauh. Tak jauh dari sana, terdapat benda lain, sisa-sisa perlengkapan pendakian yang sudah usang. Sebuah botol minum yang tertutup tanah, sebuah sepatu yang tinggal satu, dan tulang. Aku tercekat, mengangkat senter lebih tinggi, dan melihat dengan lebih jelas. Di antara semak-semak, tampak kerangka manusia yang hampir tertutup tanah dan dedaunan kering. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isakan. Rian mundur beberapa langkah, wajahnya pucat seperti tak percaya dengan apa yang baru saja kami temukan. Kami akhirnya mengerti. Sosok yang menghantui kami malam ini bukanlah makhluk jahat yang ingin mencelakai. Dia hanya seseorang yang tak pernah ditemukan. Seorang pendaki yang terjatuh ke dalam jurang dan mungkin sudah berbulan-bulan berada di sana, terabaikan, tanpa ada yang tahu di mana keberadaannya. Roh yang tersesat, yang mungkin selama ini berusaha meminta bantuan agar jasadnya ditemukan dan bisa pulang dengan layak. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku yang bercampur aduk antara takut, sedih, dan kasihan. Kita harus melaporkan ini, kataku akhirnya, suara bergetar. Tanpa membuang waktu, kami segera turun menuju pos pendakian, berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah ada dorongan tak terlihat yang meminta kami untuk segera memberitahu orang-orang tentang penemuan ini. Malam terasa begitu panjang, tetapi akhirnya kami sampai di bawah, menemui petugas dan menceritakan semua yang terjadi. Esok harinya, tim evakuasi naik dengan peralatan lengkap. Kami ikut serta, meski ketakutan masih menyelimuti kami. Aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa sosok itu masih mengawasi, menunggu kepastian apakah akhirnya dia bisa pulang dengan tenang. Saat para petugas menemukan jasad yang kami tunjukkan semalam, suasana mendadak sunyi. Seorang petugas memeriksa sisa-sisa yang ditemukan dan menghela napas panjang. Ini salah satu pendaki yang hilang beberapa bulan lalu, katanya pelan. Kami sempat mencari, tapi tidak menemukannya. Aku merinding. Jadi selama ini, dia memang benar-benar menunggu seseorang menemukannya? Ketika jasad itu akhirnya diangkat, kabut yang semalam begitu tebal kini perlahan-lahan menipis. Udara pagi terasa lebih segar, lebih ringan. Seolah beban yang selama ini menggantung di tempat ini akhirnya terlepas. Aku menatap ke arah hutan sejenak, membayangkan sosok yang semalam menghantui kami. Aku tidak tahu apakah dia masih ada di sana, atau sudah pergi dengan tenang. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Lawu bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang mereka yang masih menunggu untuk pulang. Dan malam itu, aku sadar, tidak semua yang kita takutkan adalah sesuatu yang ingin mencelakai kita. Kadang, mereka hanya ingin ditemukan.